Senin itu tak cocok. Seperti sini. Sambil jalan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Siap budaya semuanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Remaja ini hari TikTokan nepi ka parkur ya. Baik Bunda, biasa ditua kalau ketemu sama saya itu saya selalu tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tambah satu gerakan lagi Bunda. Iya. Sama gerakannya ya. Siap. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kenapa harus seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu Bunda sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi lamun Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sosok itu Tara. Makanya Bunda pagi-pagi itu kita harus tetap ceria, tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga, tidak boleh ya. Karena biasanya ibu-ibu itu suka berantem sama anak di pagi hari. Di pagi hari itu gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ya, ditambah suaminya pika sebelen ya. Atau ditamihan deh tinggal tetangga misalnya kulkas baru anjing kene. Aduh. Itu sok hadirat. Nah, makanya Bunda pagi itu kita harus tetap ceria dan di sini saya punya terapi emosi bagi yang Bunda suka marah-marah, Cung. Halo. Saya resep nyewitan budakna mana? Terapinya gampang, Bunda nggak perlu datang ke psikologi, nggak perlu datang ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda karena terapinya gratis ya. Karena ternyata menurut penelitian Bunda ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua ya. Nah ditambah tepuk tangannya tol di jalan Bun. Jadi anggap sih. Kemudian yang selanjutnya Bunda dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Makanya di dia lamun hoyong muda leungit kokoloteunana tahu kokoloteun. Itu teu kedah di sablon pipina Bu. Naon anu baru pipina pipi teh? Sablon. Sablon. Tapi meterangna sablon.
Boleh kita coba bunda, 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Jangan dulu. Kan lumayan agak cerah, tadi pagi kene sehingga hujan angin luar dari gelap. Air pas sehat aja suamina di rumah. Sekalewat. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, kalau di rumah bunda punya suami yang suka marah-marah, jadi ketika suami marah tuh ikutan marah bun, cukup tepuk tangan saja. Selalu dicabuk. Bahaya. KDRT. Mau cara salah marah teh kamu kalau tadi itu dikeprokan juga berpati. Nah, dan kemudian yang selanjutnya bunda, itu sedikit terkait dengan emosi, dan kenapa emosi itu sangat penting sekali, karena Rasulullah pada waktu itu sedang berjalan-jalan di kota Mekah menemukan seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya dan anaknya nangis luar biasa. Dan pada waktu itu si ibu ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap anakku? Rasulullah menjawab 3 kali bunda, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Apa artinya bun? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Makanya keluarlah hadis la tagdob walakal jannah. Barang siapa yang tidak marah maka surga lah jaminannya. Ada yang ngamak deh muah. Nah kemudian sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia. Cuman hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child bunda ya. Mungkin sebelum mulai ke materi, perkenalkan diri dulu bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau bunda mau ingat saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan, sebentar lagi ulang tahun ya. Di atasan tumpengna. Kalau resan kantona diberi bunda, jadi lamun ngalewat ke pasar berigip sinanggeula yang ngasih tumpeng ya. Kemudian yang selanjutnya alhamdulillah bunda, saya leader di Psikologi Madinah Gempita Cimahi untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mungkin saya hipnotis di sini? Si kabongkar. Si kabongkar suamina 2. Soalnya saya lihat ada. Nah, karena hipnoterapi itu bunda bukan untuk ngebongkar aib orang, karena di hipnoterapi itu ada hipnosmoking. Jadi buat suami bunda yang suka ngerokok itu bisa diberhentikan oleh hipnosmoking bun. Karena rata-rata suami teh hari rokok biar ngadu ka hutang, hari bias teh beli. Kemudian bunda ada hipnoslimming bagi bunda yang ingin langsing. Ya. Nah, bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Jadi bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, tapi bisa langsing gitu. Ada yang mau? Lagi yang mau silahkan datang ke kantor bunda, 500.000 sekali pertemuan ya. Nah, yang membuat langsingnya mungkin bukan hipnoslimmingnya ya, tapi 500.000 nah. Mau nama balik depan. Nah kemudian bunda alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu bunda tuh kayak gimana. Nah jadi taruh sini dibaca. Jadi saya bisa tahu mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi rawe. Ya rawe anu nagih maksudnya. Bahkan sok pada nomor HP nanti loba telepon bahaya. Nah itu ya. Cuman hari ini insya Allah saya nggak akan buka aib, karena yang kita akan bahas hari ini itu adalah tentang inner child. Bagi yang mau dibukain aibnya silahkan di belakang aja ya bunda. Karena inner child ya yang kita bahas. Apa sih itu inner child bunda? Kan inner itu banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child. Kalau inner beauty itu biasa dikenal bunda dengan cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik tuh kudu buukna di beureuman, halisna di hideungan, pipina di blowonan. Di blowonan ya, hari beuleuh hideung atuh cik mikir. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Karena teori kuantum pernah mengatakan, bunda tahu teori kuantum? Ya masih sirup. Tahu teori kuantum pun? Kompor gas? Kan ayam merek kuantum ini kompor. Jadi menurut teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini, emosi sama perilaku itu bunda sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya lamun bunda duduk sama orang anu sok ngomongkeun batur, kira-kira panas atau adem?
Panas ada bun? Panas. Nah gini betah 2 jam tuh beres-beres. Obong panas tapi dinumpikan di tangan kusalah kia kamana pamajikan orang pek ngagosip. Soalnya ibu-ibu mah ya obong panas tapi betah. Ya panas hot gitu ya. Berita terkini. Nah, tapi kalau Bunda duduk sama orang yang baik hati suka nolong orang, kira-kira panas atau adem Bunda? Ada. Kenapa? Karena emosi dan perilaku manusia itu menurut teori kuantum itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada Bunda. Dan teori kuantum ini Bunda, menurut teori kuantum ini gelombang manusia itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir Bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi kita. Tapi itu sebuah gelombang tidak kelihatan tapi ada. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung dari emosi yang keluar. Namun Bunda sok ngomongkan batur, nganyung taramayar ya. Terus kemudian darmaji, itu darmaji di dia. Dahabe mangatu hiji. Maka di sininya matanya bolontot, bibirnya berdarah, pokoknya bolong kayak sidat bolong. Nah, itu sok ngomongkan batur, Bun. Coba saya lihat ada kan. Tapi kalau Bundanya baik hati, suka nolong orang, kemudian apa? Sok ngajukun uang bae taramayar oke. Nah, itu gitu enggak? Lamun aya sok ada kena diperiogi. Maka di sininya akan cantik Bunda ya. Kenapa? Karena tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, dulu saya pernah melihat tayangan hitam putih yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Kalau nggak salah dulu Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun Bunda. Nah kemudian dia punya 8 anak paling busunya itu udah hampir 100 tahun. Dan kemudian ditanya sama Deddy Corbuzier, "Nek, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Ya, sedangkan Bunda di jam genap ke jam 8 sabana kali nyarekan Bunda tadi di mana? Makanya wajar lamun Bunda baca innalillahi saya mah panjang umur ya. Makanya tolong angkat. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Wah beratnya. Jadi kalau Bunda selfie teh captionna wajah Korea hati Mekah supaya anu ningal ongkek ya. Berat teuing soal captionna ya. Nah kemudian ada inner chin Bunda. Kalau inner chin itu biasa dikenal di psikologi itu dengan istilah luka batin, karena hari ini banyak sekali anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan, kemudian ke bawah menjadi dewasa dan orang tua. Akhirnya mungkin Bunda banyak melihat kenapa anak TK dia baiknya luar biasa, sholatnya rajin, kabecinnya rajin, belajarnya rajin, di papatah antara ngalawan, tapi kunaon pas SMP dia ngarokok, mabuk, bolos sekolah, kemudian hamil di luar nikah, bahkan ada yang sampai jamur Bun. Apa jamur teh? Janda di bawah umur ya Bunda, tarik-tarik teh mikir teh. Nah kenapa banyak anak-anak seperti itu padahal ketika kecil dia baiknya luar biasa? Karena ini Bunda, dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan. Karena luka batin itu Bunda tidak melulu kita lihat anak TK kemudian dia murung, ngalamun, kemudian tertekan, tegar kalongan dan yang lainnya, nggak seperti itu. Justru anak yang luka batin itu ketika kecilnya dia baiknya luar biasa, tapi ketika sudah SMP, SMA dia baru kelihatan di sana. Geng motor lah, ngerokok lah, mabuk lah, bolos sekolah, dan itu penyebabnya hanya satu, karena mereka mengalami luka batin. Lalu apa penyebab luka batin? Yang paling pertama Bunda, penyebab anak luka batin itu adalah korban kekerasan. Karena hari ini banyak sekali orang tua yang ingin anaknya taat itu dengan cara sakali haok dua gaplok diucapok. Kenapa? Karena hari ini saya lihat banyak sekali Bunda anak-anak sekarang itu yang dia taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar kalau hari ini banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Namun suami Bunda paling gawe yang paling pertama ditanya ke naon? Yang paling ditanya ke naon? Hah? HP nah jadi paduli ting bapak nama terbalik deh, yang penting mah HP balik deh gitu kan. Jadi kebanyakan hari ini anak-anak itu lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri Bunda. Makanya wajar Bunda kemarin itu di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek dia meninggal tanpa pengetahuan siapapun Bun. Padahal punya 8 anak, anaknya baleleuna. Rumahnya gede
Kemudian mobilnya banyak-banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya meninggal, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa itu terjadi padahal punya 8 anak balengar? Karena ini bunda jawabannya. Karena anak ini taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena ketika kecil si anak ini lebih mencintai HP bapak dan mamanya, ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Jelas sampai sini bunda? Makanya wajar kalau bunda hari ini banyak sekali yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa sih anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi? Jawabannya satu pun, karena anak bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut bunda, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu bunda, Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail, ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail bunda? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Kalau anak sudah taat karena cinta bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, jangankan disuruh berhenti main HP, bunda leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Tapi kenapa hari ini anak bunda disuruh berhenti main HP malah ngelawan, malah nyarekan? Karena tadi jawabannya karena anak bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis satu status, ya, ketek Pak Kodar gitu. Jelas ya, maka dengan demikian Pak Kodar, bagaimana dong cara menumbuhkan anak kita dengan cinta supaya anak kita taatnya itu karena cinta, bukan taat karena takut? Sederhana bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu bukan diberi HP wae, bukan diberi jajan wae, bukan diberi mainan wae, tapi cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Apa itu skin hanger bunda? Hari ibu menerang nanti skincare ya, jadi skincare teh glowing, udah hangat teh gantungan baju. Nah panggeli ganti berigip ya, gantungan baju atau glowing. Lain udah ya, karena skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya bunda, kemarin itu saya punya klien, dia kelas 1 SMP ya, ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti anak ini menjadi seorang pengedar narkoba pada kelas 1 SMP. Dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal dia seorang pengedar. Yang kedua, dicek silsilah keluarganya, ternyata orang tuanya orang kaya raya, rumahnya besar, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa dong anak ini ngedarin narkoba bunda? Uang ayahnya kaya raya, kemudian juga buat dikonsumsi juga enggak. Lantas buat apa bun? Cari perhatian atau cari pahala? Cari pahala maka masjid. Nah karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedari narkoba. Kemudian bunda kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya di sebuah mall. Ternyata bunda yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia ya. Menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut bunda, dengan harapan tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Sedangkan kita bunda pengen anak kita soleh-solehan, pengen anak kita jadi polisi, tentara, dokter di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting ini ya. Halo. Nomean, ada dumewe ya di sekolah ya kayak gitu kan ya. Nah bunda, orang Australia saking pentingnya parenting, dia sampai mengenyang ajakan 3 bulan berturut-turut parenting dengan harapan tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Kita yang pengen anak kita soleh-solehan ya. Makanya wajar bunda hari ini kalau saya lihat banyak sekali anak-anak SMP dia di rumah ini tapi nongkrong di warung kopi gitu ya, keamalan bapaknya minum nama nepika papanasan hujanan moret di kebun dan yang lainnya, tapi anaknya ngarokok kopi jembala-bala sebagainya ya. Ini lainnya. Kenapa itu terjadi bunda? Karena kesalahan orang tuanya, karena tidak tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang baik dan benar. Bahkan sebagian orang tua malah ayah parenting teh mendingkan nyisuhan gitu kan ya. Padahal saking pentingnya parenting ini, orang Australia itu sampai 3 bulan mengajarkan dengan harapan tahu bagaimana cara mengarahkan. Lalu bunda, apa yang terjadi ketika si orang Australia ini bertemu sama si anak ini di sebuah mall? Yang paling pertama dilakukan oleh orang Australia ini itu adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, si orang Australia ini nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini?
Lalu apa reaksinya bunda setelah itu? Di luar dugaan kami, si anak ini nangisnya, kemudian melokomnya, dan dia mengungkapkan perasaannya bahwa hanya om yang mahal saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, tapi apa yang kita lakukan bunda ya ketika anak kita pulang sekolah, rata-rata paling pertama ditanyakan naon bu? Namun anak balik sekolah naon paling pertama ditanyakan? Pamulangan mana pamulangan gitu kan? PR mana sih yang keluarga PR? Di Cimahi mah lebih parah lagi bunda, lamun ibu mama nanyakan budak yang balik sekolah yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah teh naon cipun. Tupperware mama mana? Belajar ke teh pada Tupperware mama cicilan acan beres anak mah bisa nyieun deui cenah ya. Innalillahi. Jadi bagaimana anak bunda mau taat karena cinta, coba sedangkan mamahnya aja masih cinta Tupperware, masih cinta pamulangan, masih cinta masih cinta PR. Ya, makanya bunda lamun anak bunda pulang sekolah teh tong akan ditanyakan tadi naon di sekolah, PR mana gitu ya. Kemudian tadi belajar naon, bu guru galak enggak gitu ya. Jadi jangan dulu ditanyakan hal seperti itu. Yang paling pertama harus kita tanyakan ke anak itu adalah, sayang kamu bahagia enggak hari ini? Nah, karena sok bayangkeun lamun suami bunda hari ini kerja, ngojek, papanasan, kehujanan di luaran sana, sampai masuk angin, kepalanya pusing, bunda kemudian dia dengan relanya menahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan ke rumah supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya. Tapi rata-rata ketika suami pulang kerja, apa yang paling utama ditanyakan ke ibu? Mana pendapatan tentang panci nah gitu loh gitu kan. Wajar tuh bunda lamun salaki bunda hayang kawin deui. Wajar. Ya karena sok bayangkeun kalau di jalan mungkin dia teh tabrakan bun, mungkin di jalan dia teh pulang dicarekan ku batur, pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia enggak hari ini? Aduh, lamun nanya kitu asa getek kan. Oh, geteknya datara kayak gitu. Makanya sok dibiasain pun ya, karena katanya ini sederhana, semua orang tahu, semua orang bisa mengucapkan, tapi untuk mempraktekannya sulitnya luar biasa bunda. Dan ketika dipraktekkan itu ternyata side effect-nya sangat luar biasa. Salah satunya bisa menumbuhkan cinta di dalam hati anak dan suami kita. Paham sampai sini? Makanya hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami dan anak kita ketika suami pulang kerja dan anak pulang sekolah itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Menanyakan adalah pamulangan ya, menanyakan adalah PR, menanyakan adalah Tupperware ya. Masih yang suka nanyain Tupperware segera bertobat. Kemudian yang selanjutnya bunda, tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini itu bukan teknik hipnotis. Saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Kalau orang disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka bunda apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Jadi kalau bunda pengen anaknya nurut, disuruh sholat langsung nurut, disuruh belajar nurut, sentuh dulu bagian pundaknya bun. Ya tolong akan diciwit dulu lah. Bunda mah bisa disentuh sambil diciwit gitu ya. Jadi sentuh dulu bagian pundaknya, kemudian lalu disuruh. Begitupun juga kalau bunda pengen kulkas baru ke suami, tolong akan maju. Ya, Nabi Biu pun apa lah untuk maju mah taruh dipanggulikan gitu kan ya. Jadi sentuh dulu pak pundaknya, bunda ya pengen kulkas baru, insya Allah mau dipanggulikan. Boro berharap ya. Nah, kenapa? Karena yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Maka bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya, karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil oleh ibu dan ayahnya, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya wajar kalau hari ini bunda punya tetangga anu julidna luar biasa ya, urang ngalewat ge salah, urang melongo ge salah, urang ngalewat tepunten oge salah. Anu kitu teh. Wah, urang teu ngalewat tepunten teh keur nyeri untu kan ya, atau teu katingali rusuh gitu kan. Tapi kenapa ada orang yang julid seperti itu lamun di lingkungan teh sok jadi virus, jadi lamun keur ngariung kieu teh nu batur mah nu lain mah happy manehna mah kasurupan sorangan bunda ya. Nah, kenapa ada orang julid seperti itu atau ada orang negatif thinking seperti itu? Karena ketika kecil dia kekurangan skin
skin hanger oleh ayah dan ibunya. Lalu Pak, yang skin hanger ini bagusnya dilakukan oleh mamahnya atau ibu atau bapaknya? Nah, skin hanger ini Bunda sebaiknya dilakukan oleh bapaknya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebetulnya bukan ibunya tapi bapaknya. Aduh, ya ini ngoyong gitu ya. Sangat terpasihkan ke bapak dan anak-anaknya. Kenapa yang harus ngasuh anak itu bapak-bapak bukan ibunya? Karena Bunda, anak di bawah 7 tahun, dia hampir 95% anak-anak itu menggunakan emosi. Makanya wajar lamun hayang jajan pok torolong, rewel, nangis, manja. Karena 95% anak-anak itu menggunakan emosi. Makanya anak Bunda lamun pertama lahir dari perut Bunda, yang paling pertama dilakukan apa? Bayi lahir dari perut Bunda, yang paling pertama dilakukan apa? Apa Bunda? Bayi, aku ya Allah berlebih. Anak lahir dari perut Bunda yang paling pertama dilakukan apa? Nangis. Nangis. Ayo minta sebelah teu. Kan nangis lah. Kenapa anak itu ketika lahir dari perut Bunda langsung nangis? Karena itu dia membawa emosi Bunda, dan rata-rata anak di bawah 7 tahun itu dia rata-rata menggunakan emosi. Makanya tadi wajar lamun anak rewel, pok torolong, nangis. Karena tadi dia masih menggunakan emosi. Dan kabayang lamun anak-anak di bawah 7 tahun dia yang masih menggunakan emosi, diasuh ku ibu-ibu yang 80% pakai emosi juga. Kabayang tuh? Emosi ketemu emosi, seuneu jeung seuneu. Kahuruan Bunda. Makanya wajar ibu-ibu jeung anaknya geningan di subuh nepi ka sore hayo we pasea ya. Dari mulai masalah jajan, masalah makan, masalah mandi, masalah pakai baju dipasiakeun ku ibu-ibu. Kenapa? Karena wajar emosi ketemunya emosi. Makanya Bunda, kalau anak Bunda pengen lebih tenang ketika dia minta jajan kemudian tahu bahwa mamanya gak punya uang, jajan es krim gak boleh terlalu banyak. Nah, bagaimana supaya anak tahu? Ya tadi banyakin di skin hanger oleh bapaknya. Karena laki-laki itu 80% pakai logika, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya sok misalkan hari ini anak Bunda jalan-jalan sama anaknya ke beri gift. Kemudian diberi gift teh, pas tiba diberi gift anaknya ningali mau mobilan gede, leweh tak kan kugorentelan. Karena leweh era kurang dipambelikeun bebelaan teu meuli ceblak Bunda ya. Kemudian pas di rumah ban mobilnya dipotongkeun, kira-kira dek kumaha Bun? Sia liwali deui aing kira teu meuli cilok gitu kan. Tapi lamun ku bapana deh ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% pakai logika, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya kalau anak Bunda supaya tahu mana yang baik, mana yang benar, supaya lebih tenang, supaya lamun aya jajan teh tepok torolong, lobakeun di skin hanger ku bapakna atau lobakeun diasuh ku bapakna. Jelas? Karena yang harus ngasuh anak itu bukan ibunya tapi bapaknya. Aduh, ya muni mayang ya sangat. Kumaha atuh pada bang suami abi mah Bang Toib jarang pulang. Kumaha anu kitu atuh? Kalau kitu mah gampil Bunda kawin deui. Bade. Nah, kan itu baik sih neangan duit, sih ngeupan gitu kan beres. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, itu saking pentingnya skin hanger dan ternyata skin hanger itu bisa menumbuhkan cinta di dalam hati anak. Yang tadi untuk anak laki-laki di telapak tangan, pundak punggung, untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, kemudian yang selanjutnya bagi Bunda di sini yang punya anak emosional sama hiperaktif. Jadi bagi Bunda yang punya anak teh kunaon sih, lamun hayang jajan pengen poktorolong, rewel, manja, nangis ditambah kedai cicing, lompatan wae jalannya tiba baranting ya. Kemudian lamun di sakola sok tetekas ke bawah turanana atau sok totonyok galak gitu ya. Nah, bagi Bunda yang punya anak hiperaktif sama emosional seperti itu, Bunda, penyebab anak hiperaktif sama emosional itu bukan karena turunan, bukan karena dia bedegong, tapi penyebabnya cuma dua, karena gula sama tepung. Ya. Jadi anak hiperaktif sama emosional itu terlalu banyak mengkonsumsi susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Aduh, kudu dahar naon atuh anak abi. Bunda, warna ketenangan manusia itu warna hijau. Makanya lamun anak Bunda hayang jajan pok torolong wal kangkung, insya Allah lulus tuh sampai sore.
Nah, karena ternyata Bunda warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau, makanya kuna orang Sunda apa supaya istilah lulus lihat ya Bunda sama bahai karena orang Sunda mah lamun doma beki, orang Sunda ini beki. Kenapa? Karena istilah nama sok resep lalapan, hejo-hejo, makanya karakternya juga terarana. Makanya apa? Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa kamu itu adalah kamu ya apa yang kamu makan. Jadi makanan itu Bunda selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap karakter. Makanya kenapa singa itu galak gara-gara konsumsi apa Bunda? Daging. Anak Bunda kalau bang ada daging jadi singa ya. Makanya Bunda tolong diberhentikan gula sama tepungnya karena penyebab anak galak, penyebab anak emosional, penyebab anak aktif itu adalah dari gula sama tepung. Dan saya selalu melakukan penelitian Bunda, anak-anak yang hiperaktif mengarah ke autis itu penyebabnya susu, teh manis. Bahkan kemarin di Cimahi ada yang sampai anak di bawah 7 tahun dikasih kopi, suku kere jeung balak-balak. Namun tadi bere kopi itu dia nyusul sorangan, kira cuma ada yang sampai kayak gitu dan kemudian akhirnya karakternya jadi sangat luar biasa berbeda dari anak yang lain. Jelas sampai sini maka berhentikan yang manis-manis atau padakan susu buat kepintaran anak. Hello Bunda, untuk kecerdasan anak itu bukan susu tapi omega 3 yang dihasilkan dari ikan-ikanan. Makanya kenapa Jepang menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia karena konsumsi salmon paling tinggi. Nah, tuh bisi hese salmon mah dilawe kan suami Bunda sok useup kan. Ya. Bawa lauknya digoreng di rumah kemudian namanya manfaat useup kan. Oh, begitu semangat atau useup kan. Jelas ya? Nah itu kenapa? Karena itu omega 3 itu bisa dihasilkan dari belut, bandeng, salmon, tuna. Itu adalah ikan-ikan yang sangat bagus sekali buat kecerdasan dari anak kita. Paham sampai sini? Jadi ingat, karena saya rata-rata saya lihat anak-anak yang dikasih susu, mau susu formula, mau susu kotak, mau susu putih itu tak ada yang cicing pun. Ya. Kalunya gurunya beres sekolah teh kejang-kejang. Mudah-mudahan tak ada yang cicing ya. Paham ya? Nah kemudian yang selanjutnya Bunda yang kedua penyebab anak luka batin selain dari korban kekerasan yaitu korban perceraian karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa? Anak. Makanya bagi Bunda yang mau nikah lagi ya nikah lagi tolong niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah Bunda karena kalau kita melihat harta suatu saat juga awal akhir juga pasti akan habis Bunda buktinya akhirnya si murah banget dimiskinkan pun ya awalnya beli Lamborghini, beli mobil mewah, beli baju mahal akhirnya geningan kalau sudah tiba waktunya Allah berkehendak miskin ya miskin aja gitu ya kemudian kalau kegantengan juga sama Bu tiba anak kepoloteun mah terganteng deui suami Bunda teh ya teu sigali minho deui ya makanya niatkanlah segala sesuatu itu dengan ibadah Bunda supaya henteu lelah karena Allah pernah mengatakan bahwa kalau sesuatu gak diniatkan lillah pasti lelah dan akhirnya pasti gak akan berkah. Makanya sok supaya hidup kita berkah, jadi terima supaya kita bisa lebih menerima karakter suami kita yang tadinya baik jadi galak, yang tadinya ganteng jadi gak ganteng, yang tadinya kaya jadi gak kaya gitu ya. Ya supaya kita bisa menerima itu semua ya niatkan lillah karena Allah supaya hidup kita jadi berkah. Paham sampai sini karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa? Kemudian yang ketiga Bunda, anak banyak hari ini luka batin itu selain dari kekerasan, selain dari perceraian, yang ketiga adalah dari korban bullying. Karena hari ini banyak sekali anak yang dibully oleh temannya, saudaranya, bahkan orang tuanya. Tapi ingat Bunda, yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua. Kenapa? Karena banyak hari ini orang tua yang suka membanding-bandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si putih, si hitam, si lurus, si keriting, si pinter, si bodoh, dan yang lainnya. Ya padahal akhirnya Bunda hati-hati ketika Bunda membandingkan anak itu sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini ada perang saudara antara kakek adik dan kakak dilaporkan, ada anak ngelaporkan orang tuanya, kemudian bahkan kemarin Bunda di ujung Gunung Bandung sana ayat TK tawuran. Ya. Kalau SMA mah biasa tawuran dia mah TK kabayang tuh lupa siga kumaha. Negara reboy membawa batu pas ngalungkeun siga nu pek teh nepina kana inung suku. Dan itu benar Bunda setelah saya telusuri ke pihak sekolah ternyata orang tua di sana lebih banyak genggengan dan membanding-bandingkan. Makanya Bunda
Bagi bunda yang suka membandingkan anak, segala bertaubatlah bun, karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya sok banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa saya punya 2 anak, adik kakak, kunaon yuk pas saya si Upin Ipin, ya Upin Ipin malayeun, jalan lain, makan bareng, tidur bareng, mandi bareng, gitu ya. Pernah Upin Ipin pasnya kan? Nah kenapa gak kayak itu? Karena salah satu penyebabnya sering dibanding-bandingkan. Lalu bagaimana dong Pak kalau misalkan anak bunda korban bully dari temennya atau saudaranya? Bunda, saya itu ketika kecil korban bully luar biasa dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Setiap hari saya menahan penderitaan bullying. Kenapa? Karena gigi saya paling depan itu patah ketika kecil. Makanya saya paling malas kalau ketemu Idul Adha. Ya. Kenapa? Karena sok dibully ku teman-teman, ayo orang korban ke Cikoda dan sebagainya. Itu setiap hari bunda ya di sekolah sok dibully seperti itu. Dan kemudian puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman saya, dikelilingi dari kelas 1 sampai kelas 3, dijatuhin di pintu bunda dan ini 15 jahitan. Ya. Dan kemudian pada waktu itu saya hanya bisa nangis ke mama, saya udah gak mau sekolah lagi, capek mah lihat kepala saya sampai berdarah. Ya saya udah jadi apa-apa juga gak apa-apa, yang penting saya bisa hidup sama mama. Pada waktu itu apa yang dilakukan mama saya bunda, dia sampai nangis-nangisnya karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, dipukul, direndahkan, bahkan sampai berdarah seperti itu. Dan kalau itu terjadi sama anak muda hari ini, anak muda ditocok ku babaturan ada deh kumaha. Ayo mending geluti. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu bunda? Dia tidak datang ke sekolah, dia tidak mendatangi kepala sekolah, tidak dia mendatangi guru, tidak mendatangi orang tua, tidak mendatangi teman saya yang bully saya, tapi dia mengucapkan satu kalimat yang merubah alur hidup saya pada waktu itu. Dia mengucapkan bahwa kembali dihina ku batur mada moal borok dan kumaha cepat ge cek mama kamu paling ganteng salah dunia. Saya sampai nangis-nangisnya dan meluk mama ngusapin kepala saya, dan dari sana saya tidak pernah bolos sekolah 1 hari pun. Walaupun saya harus sakit, saya mending corona ke sekolah. Ya, kenapa? Karena ada kata-kata yang ajaib, yang sederhana, yang mungkin menurut orang biasa, menurut orang tidak ada efeknya, tapi saya merasakan kasih sayang yang sangat luar biasa, dan itu tidak saya dapatkan dari orang lain. Karena setiap hari saya dihina sama teman saya, dihina, direndahkan, bahkan sampai berdarah kepala saya. Boro-boro bobogohan pun. Ya terpayu. Kenapa? Karena ya ini, dan tapi mama saya mengeluarkan kata-kata yang sangat luar biasa, dan inilah yang membuat kalau hari ini mama masih hidup, dia minta umroh, saya akan umroh walaupun saya ketemu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena apa ya? Dia mengajarkan terhadap saya bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena ketika dia kecil menghadapi masalah seperti itu, di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada yang dia alami ketika kecil. Bunda, tolong kalau misalnya anak muda tadi dihina, dipukul, direndahkan sama yang lain, jangan pernah ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri supaya belajar. Karena di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat pun. Karena bunda mau sampai kapan melindungi anak? Bisa hari ini kita ketawa-tawa di sini di pintu kita meninggal, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya. Kumaha bundanya meninggal isok atau lusa meninggal, kemudian salakina kawin deui di leo budakna. Kan bahaya. Makanya ajarkan anak itu untuk menghadapi masalah sendiri supaya di masa yang akan datang dia bisa menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada yang dihadapi ketika kecil. Karena rata-rata bunda ketika saya tes psikologi di sekolah-sekolah itu hampir 95% anak-anak hari ini tidak tahu tata krama. Kenapa seperti itu? Karena tadi sok dikurung wae di imah. Cung anu sok kurung wae budak di imah. Bunda, anak itu bukan hewan peliharaan. Mereka itu manusia yang butuh bersosialisasi. Mereka tuh harus tahu bagaimana cara menghadapi orang yang galak, orang yang sopan, orang yang ramah, orang yang baik, orang yang kasar. Ya, karena semua manusia itu tidak bisa diperlakukan sama. Semua manusia itu punya karakternya masing-masing, punya perilaku masing-masing. Dan kita sebagai manusia harus bisa menghadapi orang lain. Karena tanah krama itu bunda tidak bisa diajarkan di rumah, karena ada istilah di mana tanah dipijak di sanalah langit dijunjung. Di lapang anak harus lari, di masjid anak harus diam, di sekolah anak harus belajar. Gak bisa dibalik, misalkan di lapang anak jadi diam, di masjid jadi lari pun. Ya kenapa? Karena masing-masing tempat itu punya tata kramanya. Begitupun juga orang harus punya tata kramanya. Nah kalau anak dikurung di rumah, bagaimana mereka mau belajar pun? Ya. Karena sehari-hari dia belajarnya sama mama, sama bapak, sama lingkungan itu aja. Dia tidak tahu tentang krama di luar sana.
Makanya hari ini saya banyak melihat anak baru masuk SD kelas 1, kelas 2 udah pada berhenti sekolah, udah nggak mau sekolah lagi, udah gangguan mental hektik gara-gara ini. Ya, mereka tidak pernah belajar bagaimana cara menghadapi orang lain, sekalinya dihadapkan menghadapi orang yang banyak langsung menolak. Paham sampai sini pun? Makanya bagi bunda yang masih suka mengurung anak segala bertobat. Karena itu sangat berbahaya bunda ya buat ini. Jadi biarkan ketika mereka dihina, dipukul sama temennya, jangan ikut campur, biarkan mereka belajar bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nanti juga dia akan punya tahu formulanya. Oh iya, kalau yang sama yang galak saya harus kayak gini, kalau sama yang baik saya harus seperti ini, kalau yang kasar harus gini, kalau yang ramah harus kayak gini. Nah mereka akan belajar dengan itu semua dan mereka akan memiliki tata krama yang jauh lebih bijak gitu ya daripada dikurungin. Paham sampai sini bunda? Kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu ternyata akan menimbulkan gangguan kejiwaan, dan itu ada di orang tua bunda, karena kalau orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan, saya yakin anaknya pasti akan mengalami luka batin. Ya, makanya kita akan bahas hari ini gangguan kejiwaan apa saja yang sering ada di orang tua. Tapi sebelum saya mulai ke gangguan kejiwaan, karena materinya hari ini, saya yakin bundanya belum makan roti di rumahnya tadi ya. Pasti rada berat, makanya kita sedikit games dulu sebentar. Gamesnya sederhana saja bunda ya. Silahkan berhadapan dua orang aja, sama yang di pinggir ya, berhadapan-hadapan. Ayah menuju pasien tuh, sama tangos dibayar. Kali ini toel lagi ya. Oke sudah. Berhadapan dua orang, kemudian bunda kita akan memainkan games yang sederhana. Ini permainan yang suka dimainkan oleh anak-anak di negeri Cina yang biasa dikenal dengan cing ciripit. Maka nanti ya suka dengan atas sudah ya sih. Kemudian yang selanjutnya bunda, silakan tentukan dari salah satu bunda siapa yang menjadi upinnya, siapa yang jadi ipin ya. Ya, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cung kalau jadi upin. Tong acung dua nana Cung yang jadi ipin. Oke. Sudah, silakan tempelkan tangannya seperti ini sama temennya kayak mau salaman. Cuma tong dikieukeun ya. Tong dikieukeun cukup kieu hungkul ya. Nah, ya sudah. Ayo tempelkan bunda, tempelkan. Bios bunda mah jadi juri weh. Kemudian sudah ya. Nanti bunda saya akan bercerita kalau di tengah-tengah cerita ada kata upinnya, si upin kudu lepas, si ipin kudu nangkep. Nah, jadi yang disebutkan kudu melarikan diri, yang gak disebutkan kudu nangkep. Nah, misalkan kata saya ipin, berarti si ipinnya yang harus lepas, si upinnya kudu newak. Nah, ya. Dan nanti anu katewak bunda, hello. Nanti anu katewak kudu maju ke depan dapat hukuman. Yang dapat hukuman itu yang paling pertama yang ketangkep, anu kedua anu ngarenyak dua nana. Atau anu katilu anu pelong-pelong. Itu kudu maju ke depan. Paham ya, siap ya, tolong didengarkan. 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke Brigif Cimahi. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Ato, ada Ehsan, ada Piji. Mereka sedang mengkonsumsi es ABCD. Kemudian tiba-tiba datanglah Memeng, Susanti, dan Upin. Apa pelong-pelong? Ayo keciduk duaan ya. Oke, yang ketangkep silakan maju ke depan. Silakan bunda, ayo duduk aja. Ayo dua orang yang maju ke depan sama duduk di sini. Kasih semangat ya, ayo maju, maju, jangan maju,
Rumahnya sederhana, tekudu joget-joget, tekudu loncat-loncat, tekudu murilingan berigip ya, tekudu cukup muka jelek saja. Muka jelek satu orang maju ke depan lihat ke kamera biar viral. Yang sudah boleh duduk, yang belum nggak boleh duduk sampai pulang. Oke, silakan. Siapa dulu? Oke, siapa dulu? Mangga. Tadi sudah. So, jangan di sini sambil duduk lihat ke kamera yang muka jelek. Ayo maminya. Oke, siap. So, mending joget tuh kumpul, mending muka jelek. Oh, malu jangan lihat saya lihat kamera. Oke, siap. Oh, duduk lagi ya. Oke, siap. 1, 2, siap dulu. Muka cantik lah aku. Oke, 1. Tadi tuh ini kan. Nah. Siap ya, 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu ya. Balik dia mual. Menjadi pipi. Oke, sudah ya. Nanti yang mau melihat video manyunnya ya, itu lihat di Kodar TV ya, di YouTube saya. Kayak orang kedapet TikTok aja, kayak berapa kali ya. Sudah ya. Oke, sudah Bunda ya. Kita lanjut Bunda. Gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan paranoid. Paranoid itu Bunda anu sok ngajeno dina punuk ketetek keloid. Bukan. Paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Karena hari ini banyak orang tua anu ngam jengkol sieun asam urat, ngam asin sieun darah tinggi, salaki gawe sieun kawin deui. Ya, peureum sieun teu beunta deui. Ada orang yang kayak gitu Bunda. Kenapa itu terjadi? Karena ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakeknya. Jong anu sok nitipkeun budakna. Bunda, anak itu titipan di Allah, kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Kenapa seperti itu? Bukan salah nenek atau kakeknya, anu salah teh nu nitipkeun anak. Kenapa? Karena di atas 50 tahun secara psikologis itu fisik sama mental sudah berkurang. Makanya wajar sok nenek-nenek malah mengasuh anaknya segala dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Akhirnya tumbuhlah menjadi anak yang paranoid atau banyak ketakutan. Yang kedua Bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid. Biasanya orang seperti ini dia memilih hidup sendiri di hutan, tidak mau bergaul sama orang lain, dan ciri-ciri orang skizoid itu biasanya beungeutna teu uyahan. Tahu teu uyahan?
Jadi lamun udah dicarekan yang diajak seuri teh sarua banget teh pun cek orang Sunda mah watados wajah tanpa dosa. Wajah tanpa dosa jadi lempeng. Jadi ada orang yang kayak gitu ketika diajak heureuy anger gitu ya ekspresinya tadi carekan anger. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kecil dia korban kekerasan, kemudian sok aya istilah tegar ngalongeun, maka sudah teh dewasa dia akan gangguan kejiwaan skizoid. Ya, dan ciri-cirinya dia kesulitan mengekspresikan perasaan dan emosinya. Jadi kayak gitu lempeng. Ya. Paham? Kemudian yang ketiga Bunda ada gangguan kejiwaan skizotipal yang dimana penderita merasa punya indera keenam. Jadi bagi Bunda di sini anu bisa ngaleungit yang bisa ngirim kapel ke perut orang ya, segera buka JME Bunda ya. Karena insya Allah kaya daripada ngirim paku sok ya mending ngirim paket. Karena banyak hari ini dari Bunda nanya ke saya, Pak Koda, kenapa anak saya indigo bisa melihat makhluk halus dan yang lainnya, terlepas dari benar anak Bunda punya indera keenam, tapi ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal ya. Nah, kemudian yang keempat ada gangguan kejiwaan antisosial di mana penderita hilangnya hati nurani. Biasanya orang seperti ini cenderung bengis, sekali hauk, dua gaplok, tidur cabok, opat bacok. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali begal dengan tega dia ngebacokin golok ke punggung orang, nusukin pisau ke perut orang dengan tidak pernah berpikir bahwa orang ini lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Ya. Nah, kenapa ada orang sesadis itu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Dan antisosial ini Bunda ada hubungan dengan psikopat, cuman perbedaannya kalau psikopat mah dari raut muka dia tidak kelihatan. Jadi orangnya manis, baik hati, suka nolong orang, terus kemudian gampang bergaul, terus sok ngajak ngaliwet. Ya. Oke, lanjut ya Bunda ya. Sok aya ngajak ngaliwet di dia. Kade ya Bunda bisi diliwet. Nah, kenapa? Karena orang psikopatnya kayak gitu ya, dia baik hati, suka nolong orang, gampang bergaul, tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Ya. Kenapa? Karena psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis, tapi perbedaannya kalau psikopat mah dari raut muka dia kelihatan manis, tapi kalau yang antisosial dari raut muka sudah kelihatan bengis, orangnya galak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik, di mana penderita cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Jadi lamun ngangen tasnya ngorelakan teh gini Bunda bling-bling ya. Lamun ngangen behel teh anu emas supaya sakali seuri cring gitu ya. Dan ciri-ciri orang histrionik itu biasanya suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Alah. Itu ya masalah kostum. Kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh manusia itu yang 3 warna dikombinasi, bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap kejiwaan kita. Makanya Bunda nanti sok silakan pakai kerudung warna merah, bajunya warna putih, celananya warna pink. Terus kayaknya nyata kecerekan kan pasar. Ulah ya lagi. Kenapa Bunda? Karena warna pakaian itu ada artinya di ubun-ubun. Di sini ada warna ungu, mana ungu suaranya? Nggak ada. Ungu itu religius Bunda, sanes jomblonya. Jadi ungu itu bisa meningkatkan religius seseorang. Kemudian di kening di sini ada biru dongker, mana biru dongker? Biru dongker itu Bunda biasanya biru dongker itu adalah warna ketelitian. Karena saking telitinya biasanya orang seperti ini suka jadi hemat menuju pelit. Teh tambah salah kostum. Jadi lamun kaliwet teh batur mah kuduna 20.000 panenna mah 5.000 pun hari dahar panglobana dibungkus deh. Nah, kenapa? Karena warna biru dongker itu adalah warna ketelitian. Kemudian di tenggorokan di sini ada warna kuning. Kuning teh ngambang kudu diseblokin. Bukan ya Bunda, kuning itu adalah warna kecerdasan rasional, biasanya orangnya bawel pun. Kemudian di dada ada warna hijau, itu ada warna ketenangan. Kemudian di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang ada warna merah. Merah itu warna semangat dan seksual. Hati-hati makanya Bunda, suami Bunda tong loba ini bere baju warna berem. Sok hayang kawin deui katanya ya. Kenapa? Karena hari ini Bunda
bunda, saya banyak melihat anak-anak hiperseks dan kemudian syahwat seksualnya meningkat. Bahkan hari ini saya lihat banyak anak-anak sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang cantik, mana yang jelek. Dan bahkan laporan dari beberapa sekolah ada anak yang sampai suka nyingsan rok gurunya. Ya, dan kenapa itu terjadi? Karena yang paling pertama dia sering memakai baju warna merah. Yang kedua penyebabnya adalah karena dia masih tidur sama mama atau bapaknya di atas 2 tahun. Halo semuanya. Kenapa tidak boleh tidur sama mama di atas 2 tahun, bunda? Karena ketika anak tidur itu manatanya merem, bunda, tapi otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Allah sih ya. Kumaha hegan minang. Iya. Makanya bunda, ketika bunda melakukan hubungan seksual sama suami itu bisa direkam oleh otak anak. Makanya lamun pada melakukan hubungan itu jangan di pinggir anak, kali heula kana kursi silakan. Luhureun kompor oge maka palingnya boleh di WC oke silakan, yang nggak boleh itu di teras nanti ditonton orang pun. Kumaha pada abi mangsa petak kumina teu aya deui, ya anakna ke teraskeun heula bundanya lanjutin. Beres leungit tas ya budak. Kenapa seperti itu bunda? Karena tadi ketika anak tidur matanya memerem, otaknya selalu aktif dan ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Walaupun bunda disimut 5 rangkep anger bunda ya. Jadi lamun bunda kerbakpong sapintrong jeung suami ya. Tahu bakpong sapintrong? Bangkus nadi ya. Eta bakpong sapintrong naon deui aya marmot kapencet cenah gunung-gunung. Ting naon eta teh. Nah itu bisa direkam oleh otak anak, bun, hati-hati. Makanya jangan pernah melakukan hubungan seksual di pinggir anak karena itu bisa masuk ke dalam pikirannya. Jadi lamun bunda kerbak mau sapintrong anaknya meletet sealina naonan si mama. Terus ya. Makanya sok alila jangan di pinggir anak. Karena mungkin hari ini banyak sekali anak-anak yang hamil di luar nikah, bahkan janda di bawah umur. Itu mungkin bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan, tapi karena mereka sering merekam kejadian hubungan seksual bersama suami. Alah, egan siap bintang kumaha tuh. Lo baik nges-nges mah hampura kaharep teh. Kemudian yang ketiga bunda, yang meningkatkan syahwat seksual itu selain dari baju warna merah, yang kedua dari mereka kejadian hubungan, yang ketiga itu adalah punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Jadi anak ada yang gak bisa tidur kalau gak pegang rambut mama, telinga mama, sikut mama, ketiak mama, nenek, selimut dan yang lainnya. Dan itu ternyata bunda bisa meningkatkan syahwat seksualnya dan itu harus diberhentikan. Ya makanya lamun ada anak yang gak bisa tidur kalau nggak pegang kelek mama, ya itu harus diberhentikan karena bau bun hasil. Paham ya? Karena ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual dari anak. Ya. Paham sampai sini bunda? Kemudian yang selanjutnya bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu warnanya putih sama hitam. Karena ketika ihram itu sudah tidak ada lagi si kaya, si miskin, si rumah gede, si mobil banyak. Semuanya sama bun, si kaya atau si miskin memakai 2 helai baju warna putih. Tidak karena dia kaya kemudian jadi memakai 5 helai baju, itu tidak bisa. Ya kenapa? Karena untuk menguras sifat egois dari manusia itu sendiri bunda. Makanya saya rekomendasikan kalau bunda menuju akhir bulan itu kostumnya bunda serba putih ya, dari kerudung sampai sepatu putih. Itu tandanya menyerah dengan keadaan. Jadi pas Ainun Nabi itu wah bener aja balik diri. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya bunda, ya lanjut dulu ya. Nah yang paling berbahaya dari orang histrionik itu bunda bukan cari perhatiannya, tapi yang berbahaya itu suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi tadi lamun di lingkungan tesok jadi virus. Yang ganteng ini dong. Lanjut dulu ya.
Jadi bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu bukan cari perhatiannya, tapi tadi suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi di lingkungan itu dia suka jadi virus. Kenapa? Karena tadi mulai malah jalan-jalan terame, botram, ngaliwet, selfie dan yang lainnya. Ada paling nama kasurupan sorangan, ya. Batur ngaliwet paling nama KW saya sorangan ting ngacak-ngacak namanya. Nah ada orang-orang yang kayak gitu dan itu ternyata gangguan kejiwaannya adalah histrionik ya. Kemudian yang selanjutnya bunda ada gangguan kejiwaan narsistik di mana penderita merasa tidak semua orang layak menjadi temannya. Apa bisi hesema geng-gengan. Jadi lamun ngaliwat di luar, ada mau seragam di luar ya. Jadi ada mau yang ngaliwat di Cihiro, ada Cihiro mah benar mah gratis gitu ya. Kemudian saya mah pengen ngaliwat di City karena City mah gelis misalkan ya. Ada orang yang seperti itu yang dia menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya dan hati-hati pun itu ternyata masuk ke gangguan kejiwaan namanya narsistik. Ya, paham? Makanya saya rekomendasikan kalau bunda di sini mau bikin seragam ibu-ibu, jangan ibu-ibu kelas A, ibu-ibu kelas B. Kenapa? Karena itu bisa masuk ke gangguan kejiwaan. Makanya samain aja semuanya, bunda ya. Karena hati-hati geng-gengan itu bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Kemudian yang selanjutnya bunda ada gangguan apioda di mana penderita itu tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya atau bobogohan deui. Kenapa seperti itu? Karena hari ini bunda laki-laki itu tertarik sama perempuan lewat tatapan mata, tapi perempuan tertarik sama laki-laki itu lewat obrolan. Makanya lamun bunda WA-an, Instagraman atau Facebookan tong berlebihan pun. Karena perempuan mah biasanya lamun nyaman ngobrol teh sok bobo. Awalnya cetan nanya kabar, setelah itu curhat, lanjut ke video call. Setelah video call nanti ketemuan dipeluk ya selesai ya. Makanya bunda hati-hati ya. Makanya saya rekomendasikan bunda dari sini bunda tong curhat jeung abi bisi bogo ya. Karena perempuan gitu lamun nyaman ngobrol, mau laki-lakinya ganteng atau enggak ya enggak masalah, karena perempuan mah kalau udah nyaman ngobrol ya seperti itu ya bahaya. Nah, dan kenapa apioden itu lebih banyak di perempuan? Karena itu bunda ya banyak yang tergiur karena tadi obrolan. Iming-iming beli rumah, mobil mewah dan yang lainnya, gitu ya, jadi halusinasikan itu tadi ya. Padahal mesti kawin mah boro-boro ya. Itu ya, jelas sampai sini. Makanya hati-hati bunda, apioden itu biasanya banyak di perempuan, di ibu-ibu, karena tadi dia meninggalkan suami, anak dan keluarganya. Kepada secara ekonomi suaminya itu lebih kaya dibanding pacarnya bunda. Karena tadi awalnya berawal dari nyaman ngobrol. Dan itu gangguan kejiwaannya adalah apioden ya. Dan kemudian yang selanjutnya bunda ada gangguan kejiwaan dependent yang dimana tingkat egoisnya tinggi. Orang seperti ini tuh paling gak mau bunda lamun aya di hajatan karena sok sieun kantongna koredas ya, atau dia berduit gara-gara hajatan ya. Dan kemudian yang terakhir ada gangguan obsesi kompulsif di mana penderita itu cenderung perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan orang seperti ini tuh biasanya suka berakhir dengan bunuh diri. Jadi kenapa hari ini banyak orang yang bunuh diri? Bukan karena terlilit utang, bukan karena stres bunda, tapi penyebabnya karena dia memiliki gangguan kejiwaan perfeksionis yang dia berpikir bahwa apa yang dia pikirkan harus terjadi. Padahal rumus Allah itu bunda 2 tambah 2 itu belum tentu jadi 4, bisa jadi 5, 10, 0, 6 tergantung bagaimana Allah menghendakinya bunda ya. Makanya saya kemarin punya teman, dia baiknya luar biasa, orangnya ramah, suka bergaul dengan baik dengan orang lain. Ketika dia menikah 2 minggu sama istrinya dia gantung diri di kamar. Karena mungkin dia berpikir beres nikah itu kayak India, joget-joget ya. Kemudian nikah itu beres nikah itu jalan-jalan siga Korea, tegawe ge loba duit gitu ya. Tambah tuh lamun beak-beak siga kumaha rasana ya. Beak gas siga kumaha rasana. Jadi akhirnya ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Maka pulang dari sini bunda segera saya rekomendasikan cek kamarnya ya. Nah, cek beres gitu ya. Beres. Maka kembali lagi bunda ya, gantungkanlah harapan dan keinginan itu bukan pada makhluk tapi kepada Allah. Karena kalau kita gantungkan harapan sama suami bisa kawin deui pun. Kalau kita gantungkan harapan sama anak, buktina loba ayeuna anak anu ngalopotkeun kolotna. Begitupun kalau kita bergantung sama orang
mertua geningan mungkin loba binatu jeung mertua pasea nepi ka beres-beres. Kenapa seperti itu Bunda? Karena kita diajarkan oleh Allah untuk bergantung itu sama Allah, bukan sama makhluk. Karena Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Bukan tidak boleh kita mencintai suami, anak dan keluarga kita, tapi cintailah mereka kata Allah. Jelas sampai sini Bunda, ada yang mau ditanyakan. Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Jadi yang sehat boleh bertanya, karena yang sehat itu banyak masalah. Silakan, tanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi Bapak yang menyampaikan yang anak harus dekat dengan ayahnya, dibanggakan ibunya. Bagaimana bila sifat yang Bapak tadi sampaikan kebalik? Jadi si ayahnya yang kayak sifat ibunya juga sifat ayahnya. Kayak si Idoy gitu. Jadi gimana? Jadi si ayahnya lebih mementingkan perasaan, justru tidak logika. Itu bisa dilihatnya dari apa Bunda, coba dicontohkan. Misalkan sok nyesehan gitu. Ya, suka nyuci. Terus lebih kasihan ke anak, jadi ikuti aja kemauan anak. Tapi ibunya suka mementingkan logika, tidak selamanya kita punya, jadi dibatasi. Nah itu gimana cara menyikapinya? Ayo duit mah tenan naon. Ya masalahnya gini Bunda, makanya Bunda parenting seperti ini itu sebaiknya dihadiri oleh bapaknya juga. Karena penting juga kan pengasuhan anak itu bukan hanya dilibatkan oleh ibunya, tapi bapaknya juga sangat penting sekali gitu ya. Intinya mau bapaknya atau ibunya dalam pengasuh anak itu penting sekali mengedepankan bahwa berikan apa yang anak butuhkan, bukan keinginan. Misalkan kalau anak pengen jajan robot-robotan, kan di rumah udah banyak robot-robotan. Jadi ya sudah, mau anak mau nangis, mau gimana, mau marah, bukan berarti kita tega sama anak kemudian kita tidak sayang. Justru karena sayangnya kita mendidik sama anak bahwa tidak semua apa yang kita inginkan di dunia ini selalu bisa kita capai, supaya dia belajar ikhlas dan sabar atas apa yang dia tidak bisa raih walaupun sudah berusaha begitu. Nah makanya Bunda, ya kalau misalkan masalahnya seperti itu hanya butuh mindset saja sih, pemahaman kayak ini ya yang harus diedukasi kembali bahwa tadi ilmu cara mengarahkan anak itu banyak dan perlu penting gitu ya, gak bisa sembarangan, gak bisa direrasakan, gak bisa sesuai dengan pengalaman, tapi memang harus sesuai dengan penelitian. Jelas ya sampai sini. Ya kalau misalkan memang seperti itu kasusnya suami Bunda masih kurang ini ya kawin. Itu tinggal diedukasi aja sih Bunda ya, karena laki-laki itu memang fitrahnya dan Allahnya itu tidak bisa dirubah. Dia logika 80%. Ya, mau sekuat apapun ibu-ibu, mau sehebat apapun, mau sekaya apapun, ya tetap gak bisa melabrak fitrahnya, itu tetap 80% pakai perasaan. Tinggal diedukasi aja sih suaminya. Nanti mungkin video yang disampaikan hari ini bisa diberikan gitu ya ke suami Bunda. Kenapa? Karena insya Allah nanti Bunda, bagi Bunda yang lupa materi hari ini seperti apa, atau Bunda yang ingin lihatin ke suaminya, nanti bisa dilihat di YouTube saya di Kodar TV ya. Pakai K, jangan pakai Ki. Nanti jangan lupa di like, subscribe. Karena nanti videonya akan saya upload dan kemudian nanti Bunda juga kalau kenapa? Jadi lupa sih. Tapi makasih lah tadi terlawan. Nah bagi Bunda yang ingin lihat materi-materi yang lain di sana itu bisa dilihat. Dia selalu disensor. Ya jelas ya. Itu pakai Kak Kodar TV, nanti di sana ada banyak materi-materi yang lain. Jelas ya Bunda ya. Nah, intinya mah itu, berikan apa yang anak butuhkan, bukan apa yang anak inginkan. Karena tegas itu seperti itu. Jadi kita tegas sama anak itu bukan nyarekan, bukan nyimit, bukan ngagampleng, tapi tegas ke anak itu adalah berikan apa yang anak butuhkan, bukan keinginan. Kalau masalah nangis ketika dia minta jajan kemudian kita nggak kasih, Bunda, anak ketika nangis itu 75% sedang mengeluarkan emosi negatifnya. Jadi bagus, sehat buat anak pun. Bahkan hari ini rata-rata anak yang telat bicara atau gangguan bicara di atas 4 tahun belum lancar bicaranya karena ketika kecil dia nangis langsung didiemin Bun. Jadi nangis langsung disusuin, langsung ditidurin, langsung dikasih HP, langsung dikasih jajanan ya. Jadi akhirnya banyak hari ini anak-anak yang telat bicara gara-gara itu. Nah, ya.
cara mengobati ini? Cara mengobati inalcin itu bunda kan biasanya inalcin itu luka batin. Kalau itu sudah terjadi misalkan bundanya mengalami luka batin nih, kalau sudah dewasa dan itu sudah gangguan kejiwaan, maka diobatinya yang paling pertama bunda dengan bonding dengan diri sendiri. Jadi bonding itu bunda berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Nah, kapan berbicaranya bunda? Makanya 1 minggu sekali ibu-ibu itu perlu meluangkan waktu me time. Nah, me time ibu-ibu itu bukan jalan-jalan ke Borma, ya ingat ya. Karena di rumah sok sawah, kamu can ke Borma ke apartemen liur gitu ya. Nah, jadi me time itu bunda sempatkan 1 hari itu di rumah duduk sendirian tanpa anak, tanpa suami. Dari anak yang paling besar sampai yang paling kecil disuruh dibawa sama suami kawin deh. Jalan-jalan. Misalkan kamar tua atau kamarnya, jadi di rumah ting sendirian pun. Kemudian bunda duduk sambil minum teh manis ya, kemudian nonton Korea sama India. Nah, kemudian silakan berbicara dengan diri sendiri. Misalkan Ice, kamu sudah besar. Kalau kita suka dipanggilnya Ice, misalkan ketika kecil ya panggil nama kecil kita apa. Misal kalau ya Enoy gitu, kalau Cici atau apa ya Cici. Ice, kamu sudah besar, sudah punya anak, sudah punya suami, maka maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu dan berbahagialah. Kenapa? Karena bonding ini itu bunda tujuannya adalah berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena banyak hari ini orang yang ingin kaya itu karena dulunya pernah direndahkan oleh orang lain, dan itu tidak boleh tuh. Kenapa? Karena kalaupun iya bunda kaya, saya yakin bunda tidak akan bahagia. Makanya bonding di sini itu adalah bunda berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Cuman bunda berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Itu dulu yang paling pertama. Yang kedua, disempatkan bunda dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali itu bunda harus ketemu sama teman lama. Sekenakan lama reuninya, aduh, ngomong balik di bekalan gitu kan ya. Enak kan bisa ngobrol ya, kamu anak bisa baraha dan yang lain-lainnya. Itu ternyata bunda bisa menyehatkan kejiwaan terutama untuk ibu-ibu. Paham ya? Itu untuk cara menyembuhkan dari luka batin. Kalau luka batin yang berat lagi, misalkan sampai trauma, sampai depresi dan yang lainnya, itu butuh pemulihan jiwa lewat hipnoterapi. Biasanya lewat pemulihan diri. Dan itu harus ada helper pembantu. Jadi orang yang expert di hipnoterapi, jadi membantu dia untuk memulihkan diri. Itu. Kalau yang benar-benar parah. Gitu. Sampai kadang banyak kemarin saya banyak ke orang-orang tua yang sampai dia kadang berhalusinasi ingin bunuh diri gitu ya. Setiap ada masalah ingin langsung bawaannya ingin bunuh diri, dan itu kan sudah luka batin yang mengarah ke berat, dan itu harus dipulihkan dengan hipnoterapi. Oh ya masih cuma sensitif, pundungan, nggak banget, manyunan itu mah cukup dengan bonding saja. Jelas sampai sini Bu? Itu kan kalau sama diri sendiri ya. Kalau ngobatin anak gimana? Kalau ngobatin anak bunda biasanya itu hipnoterapi masuknya. Nah, biasa sih hipnoterapi yang sederhana yang sering bisa bunda lakukan itu di rumah dengan sleep therapy. Jadi bunda bicara sama anak setengah jam setelah memejamkan mata. Jadi misalkan anaknya tidur nih ya, setengah jam setelah memejamkan mata. Karena gini bunda ya, jadi kalau bunda untuk nasihatin anak itu diusahakan jangan lagi sadar. Karena kalau lagi sadar, otak manusia itu, otak anak itu ada yang namanya critical area, yang dimana ketika bunda mematahan anak itu masuk ke otak akan mental lagi. Makanya wajar lamun mematahan anak ayeuna nurut isukna kitu deui. Ya kunaon gitu karena aya critical area ini. Makanya lamun mematahan bunda tunggu critical area ini terbuka. Kapan critical area ini terbuka? Ini akan terbuka setelah setengah jam memejamkan mata. Jadi misalkan anaknya tidur, kita tunggu sampai setengah jam, gak boleh lewat, gak boleh kurang. Makanya lamun malam bunda datang tidur duluan, sok balik dihipnotis ke bunda, kata jajan jempol. Makanya tunggu ini terbuka. Kalau sudah setengah jam bunda bisa masukkan informasi yang bunda inginkan. Termasuk tadi misalkan luka batin atau misalkan anaknya mau HP wae, jadi dia tuh mau HP wae mama liur ninggalin nanti gitu kan, itu boleh. Cuman ingat satu malam itu hanya boleh satu masalah saja. Soal bantu ini karena ibu mau tapi keadaan dan hari itu beres-beres. Jadi hanya satu masalah saja, silakan masukkan informasi yang bunda inginkan. Cuman jangan ke telinganya bun, karena yang kita targetkan itu bukan telinga tapi gelombang otaknya.
Nah, jadi tong dibisikin misalkan dia besok tong ngomong HP mama lieur ningalina, kayak kumaha anak bangun, naon. Jadi dari pintu kamar gak apa-apa, dari kursi gak apa-apa, dari agak jauh juga dikit gak apa-apa. Dan ini berlaku buat anak yang TK, SD, SMP, SMA termasuk papanya pun boleh. Bapaknya boleh? Jadi Pak, bukan baru ya. Jadi jawab ke bapak anak gandeng. Jelas ya. Jadi nggak harus deketan bunda dari pintu kamar gak apa-apa, dari kursi juga gak apa-apa, agak jauh dikit juga gak apa-apa. Karena yang kita targetkan itu gelombang otak bukan telinganya. Nah itu bagus buat anak yang main HP wae, yang susah makan nasi, susah makan sayur, yang masih suka pipis di kasur, kemudian apa tadi yang luka batin, itu semua bisa diinikan. Tidur siang nggak bisa? Nggak bisa tidur malam aja ya, karena tidur siang masuk gandeng bu adiknya. Jadi gelombang yang paling bagus itu tidur malam. Dan kalau yang kasusnya berat seperti luka batin itu harus 30 malam, nggak boleh berhenti. Jadi kalau bundanya udah 10 malam, 11 malamnya ketiduran, wayana kudu balik deh. Nah, itu ya. Kalau kasusnya yang berat, ya. Kalau kasusnya cuma jajan wae, ya, atau masuk 1 malam juga, atau 2-3 malam juga cukup. Jelas ya sampai sini ya? Ada lagi? Halo. Karena percuma bunda ya, lamun misalkan bunda nyarekan budakna pecahkeun piring, da kalka bunda capek, anakna anger gitu deh. Jadi mending kene dia pecahin piring ya udah gitu. Tapi nanti ketika tidur baru kita ngomong sama anaknya besok mah hati-hati kalau pegang piring, jangan sembarangan. Ya. Karena kalau ini mah ya mamahna darah tinggi, anaknya tenurun itu kan capek. Jelas ya? Jelas sampai sini bunda? Oke. Baik, paling itu saja mungkin bunda yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak bunda mau mendengarkan saya ngocoblak dari awal sampai akhir bunda. Mohon maaf kalau banyak sekali kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati bunda, itu murni kesalahan saya. Kalau ada misalkan kata-kata yang tidak sesuai dengan tata krama sopan santun di sini, itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang lupa materinya nanti silahkan bisa lihat di YouTube saya di Kodar TV. Bagi yang ingin konsultasi juga boleh di follow Instagram saya Kodar TV. Tong curhat tapinya di Sibo.